Dipermalukan di resepsi akad mantan suamiku di saat sedang hamil anak dia. Ku buat dia kaget saat jet pribadi datang menjemputku. Di tengah kehamilan yang semakin besar, aku datang ke resepsi pernikahan mantan suamiku dengan hati yang sudah beku. Dulu, dia mencampakanku tanpa ampun, memilih wanita lain saat aku tengah mengandung anaknya. Aku pikir aku hanya akan menjadi tamu yang tak diinginkan, tapi ternyata mereka berdua malah mempermalukanku di depan tamu undangan. Namun, mereka tak tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Saat semua mata menatap hina padaku, suara deru mesin jet pribadi menggelegar di langit. Seorang pria berjas mahal turun dari sana dan menyapaku dengan penuh hormat. Semua orang terdiam, termasuk mantan suamiku yang kini menyesal melihat perubahan hidupku. Balasan terbaik bukan dengan air mata, tapi dengan keberhasilanku. Sekarang, aku yang tertawa terakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu aku terus berkarya dengan mendukung channel ini. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, aku menjalani hidupku dengan penuh cinta dan harapan. Namaku Zalinda Az-Zahra, seorang wanita yang tumbuh dalam keluarga sederhana namun penuh kasih sayang. Sejak kecil, aku diajarkan untuk selalu kuat menghadapi hidup, meskipun kenyataan seringkali tidak seindah yang diharapkan. Aku bukan wanita yang terlahir dari keluarga kaya raya, tapi aku memiliki impian besar. Aku bekerja keras untuk menggapai semuanya, berjuang dengan segala keterbatasan yang ada. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan lelaki yang membuat hatiku percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Namanya Raka, pria yang awalnya begitu mencintaiku, yang berjanji akan selalu ada untukku. Kami menikah dalam kebahagiaan, atau setidaknya itu yang kupikirkan. Aku mencintainya dengan sepenuh hati, memberikan segalanya untuk rumah tangga kami. Tapi, perlahan kebahagiaan itu mulai pudar. Raka berubah, sikapnya dingin, dan seringkali aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku mencoba bertahan, mencoba memahami alasan di balik perubahan sikapnya. Sampai akhirnya, aku mengetahui kebenaran yang menghancurkan segalanya. Raka berselingkuh. Dan lebih menyakitkannya lagi, wanita itu adalah seseorang yang dulu pernah menjadi sahabatku. Aku hancur, tapi aku tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Saat aku mencoba memperbaiki semuanya, dia justru meninggalkanku. Ironisnya, saat dia pergi, aku baru menyadari ada kehidupan lain yang tumbuh di dalam rahimku. Aku mengandung anaknya. Tapi, aku tidak akan meminta belas kasihannya. Aku harus bangkit, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri dan untuk bayi yang akan lahir ke dunia ini. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa seperti neraka bagiku. Aku masih ingat jelas bagaimana dia pergi meninggalkan rumah yang dulu kami bangun bersama. Tidak ada penyesalan di matanya, tidak ada beban dalam langkahnya. Dia memilih Gina, wanita yang dulu kupanggil sahabat, tanpa sedikit pun peduli pada perasaanku. Aku hamil anaknya, tapi dia bahkan tak bertanya bagaimana keadaanku. Seolah aku ini hanya masa lalu yang tidak penting lagi baginya. Yang lebih menyakitkan, saat aku mencoba berbicara dengannya, meminta penjelasan, dia hanya memberikan satu kalimat dingin. Jangan harap aku akan bertanggung jawab. Itu urusanmu, bukan urusanku. Saat itu, aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Aku menangis sampai tak tahu lagi bagaimana rasanya berhenti. Aku merasa bodoh, merasa dikhianati, merasa tidak berharga. Tapi di antara semua kesedihan itu, satu hal yang membuatku tetap bertahan, bayi di dalam kandunganku. Aku harus kuat, bukan untuk Raka, bukan untuk siapapun, tapi untuk anakku. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menerima kenyataan pahit ini. Aku harus bangkit. Tidak ada lagi tangisan sia-sia untuk seorang pria yang sudah memilih pergi. Aku mulai mencari cara untuk menghidupi diriku sendiri. Aku kembali bekerja,
Meskipun tubuhku semakin berat karena kehamilan yang semakin besar, aku berusaha mengalihkan rasa sakit dengan kesibukan, dengan impian baru yang ingin kuwujudkan. Namun, dunia seakan tidak puas menyakitiku. Suatu hari, aku menerima undangan pernikahan. Bukan dari sembarang orang, tapi dari Raka dan Gina. Aku hampir tak percaya ketika melihat namanya tertulis di sana dengan indah. Raka, Gina. Dengan penuh cinta, kami mengundang Anda untuk merayakan hari bahagia kami. Aku tertawa pahit. Bahagia? Bagaimana mungkin mereka bahagia setelah menghancurkan hidupku? Bagaimana mungkin mereka berpikir aku akan datang dan memberi restu? Aku ingin membuang undangan itu, merobeknya hingga tak tersisa. Tapi sesuatu dalam diriku menahan. Aku ingin datang. Bukan untuk merestui, bukan untuk menangis di sudut ruangan, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Maka, dengan kepala tegak, aku memutuskan bahwa aku akan datang ke pernikahan mereka. Aku ingin mereka melihatku, melihat betapa aku masih bisa berdiri meski mereka telah menghancurkanku. Dan tanpa mereka tahu, aku memiliki kejutan yang akan membuat hari bahagia mereka berubah menjadi mimpi buruk. Hari pernikahan Raka dan Gina akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Perutku yang semakin membesar menjadi bukti nyata bahwa aku mengandung darah daging pria yang kini bersanding dengan wanita lain. Namun, hari ini bukan tentang kesedihanku, bukan tentang luka yang mereka torehkan. Hari ini adalah tentang diriku, tentang bagaimana aku bangkit dari kehancuran yang mereka tinggalkan. Aku mengenakan gaun berwarna navy yang elegan, menutupi perutku yang sudah memasuki bulan ke-6 kehamilan. Rambut panjangku kubiarkan terurai, wajahku kupoles dengan riasan yang sempurna. Aku ingin tampil luar biasa. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tidak hancur, bahwa aku bukan wanita yang akan meratapi nasib selamanya. Ketika aku tiba di lokasi resepsi, semua mata langsung tertuju padaku. Para tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa ada yang terkejut melihatku berdiri di sana dengan penuh percaya diri. Aku bisa merasakan tatapan Gina dari jauh, dan aku tahu, di balik senyumnya yang pura-pura itu, ada ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Dan kemudian, aku melihatnya. Raka. Dia mengenakan setelan pengantin berwarna putih, berdiri di samping Gina, menyambut tamu-tamu mereka dengan senyum lebar. Tapi begitu matanya bertemu dengan mataku, senyumnya langsung menghilang. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara terkejut, tidak nyaman, dan mungkin sedikit penyesalan. Aku berjalan dengan anggun, melewati para tamu yang masih sibuk berbisik. Langkahku penuh percaya diri, meskipun di dalam hati, aku harus berusaha keras untuk tetap tegar. Saat aku hampir mencapai pelaminan, tiba-tiba suara seseorang terdengar cukup keras. Astaga, bukankah itu Zalinda, mantan istri Raka? Dan dia sedang hamil. Seketika, suasana menjadi hening. Semua orang kini benar-benar memperhatikanku, termasuk Gina yang wajahnya memucat. Aku bisa melihat jemarinya yang menggenggam erat lengan Raka, seakan takut pria itu akan pergi meninggalkannya. Aku tersenyum kecil, lalu melangkah lebih dekat ke arah mereka. Gina tampak gelisah, sementara Raka hanya bisa menatapku dengan ekspresi yang semakin sulit ditebak. "Apa kabar, Raka?" tanyaku dengan nada santai. "Selamat atas pernikahanmu." Raka menelan ludahnya, terlihat tidak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, Gina memaksakan senyum palsunya dan berkata, "Terima kasih, Zalinda. Kami tidak menyangka kau akan datang." "Aku juga tidak menyangka akan diundang," balasku ringan, membuat ekspresi Gina semakin menegang. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Mereka jelas terkejut dengan situasi ini. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sedang mengandung anak mantan suaminya datang ke resepsi pernikahan pria yang meninggalkannya?
Namun, kejutan sebenarnya belum dimulai. Saat itulah, suara deru mesin terdengar dari langit. Semua orang mendongak, mencari sumber suara tersebut. Dan tak lama kemudian, sebuah jet pribadi mendarat di area terbuka tak jauh dari gedung resepsi. Para tamu mulai ribut, mencoba menebak siapa yang datang dengan kendaraan mewah seperti itu. Dari dalam jet, seorang pria turun. Dia mengenakan setelan mahal. Wajahnya terlihat karismatik dan penuh wibawa. Dia berjalan dengan percaya diri ke arahku, lalu berhenti tepat di depanku sebelum akhirnya menatapku dengan senyum lembut. "Maaf, aku terlambat," katanya dengan suara hangat. Aku tersenyum kepadanya. "Kau datang tepat waktu." Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Raka dan Gina, yang kini tampak benar-benar terkejut. Aku bisa melihat rahang Raka mengatup kuat, sementara Gina memandang dengan ekspresi bingung dan cemburu. Tanpa ragu, pria itu mengulurkan tangannya ke arahku. "Ayo, Zalinda, aku sudah menunggumu." Aku menerima uluran tangannya, lalu berbalik menatap Raka untuk terakhir kalinya. "Selamat menikmati pernikahanmu, Raka. Aku harap kau tidak menyesali apa yang telah kau lakukan." Dan dengan itu, aku berjalan pergi bersama pria yang kini ada di sampingku. Di belakang, aku bisa mendengar bisik-bisik para tamu yang semakin riuh. Beberapa bahkan mulai menatap Raka dengan pandangan merendahkan. Aku tidak perlu membalas dendam. Kehadiranku saja sudah cukup untuk membuat mereka tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa dihancurkan begitu saja. Sementara itu, Gina menatap Raka dengan panik. Siapa pria itu? Kenapa dia datang menjemput Zalinda dengan jet pribadi? Tapi Raka tidak menjawab. Dia hanya diam, menatap kepergianku dengan tatapan kosong. Saat aku menaiki jet pribadi itu, aku menatap keluar jendela dan melihat ekspresi wajah Raka yang kini penuh dengan penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku telah pergi, dan kali ini, aku tidak akan pernah kembali. Begitu jet pribadi lepas landas, aku duduk di kursi yang empuk dan nyaman, menatap keluar jendela dengan perasaan yang campur aduk. Aku masih bisa melihat gedung resepsi tempat Raka dan Gina melangsungkan pernikahan mereka, semakin kecil seiring dengan ketinggian jet yang bertambah. Aku menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah pria yang kini duduk di sampingku. Dia menatapku dengan tatapan lembut dan senyum hangat, seolah ingin meyakinkanku bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya sambil menuangkan segelas jus jeruk untukku. Aku tersenyum tipis. "Lega. Aku pikir aku akan merasa hancur. Tapi ternyata tidak. Aku justru merasa puas." Dia tertawa kecil. "Aku bisa melihatnya dari caramu melangkah tadi. Kau terlihat begitu anggun dan berwibawa. Bahkan sebelum jet ini datang, aku sudah yakin bahwa kau berhasil membuat mereka terkejut." Aku hanya mengangguk pelan, mengenang kembali ekspresi Raka yang benar-benar kehilangan kata-kata ketika melihatku datang ke pernikahannya. Aku tahu, di balik ekspresi datarnya, ada penyesalan yang ia sembunyikan. Tapi aku tidak peduli lagi. Pria di sampingku adalah Arka, sahabat lamaku yang kini telah menjadi seorang pengusaha sukses. Kami pernah dekat di masa kuliah, tetapi setelah aku menikah dengan Raka, hubungan kami perlahan merenggang. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi padaku, dia kembali hadir, menawarkan bantuan tanpa banyak bertanya. "Kemana kita akan pergi sekarang?" tanyaku sambil menatapnya. Arka menyesap kopinya sebelum menjawab, "Ke tempat di mana kau bisa memulai hidup baru." Aku terdiam sejenak. Sejak perpisahanku dengan Raka, aku memang ingin pergi dari kota ini. Terlalu banyak kenangan yang menyakitkan di sini. Terlalu banyak luka yang harus kulupakan. "Baiklah," kataku akhirnya. "Aku siap." Jet pribadi itu melaju melewati awan, membawa aku ke kehidupan yang baru, jauh dari masa lalu yang menyakitkan.
Di tempat baru, hidup baru. Aku menatap pemandangan kota dari balik jendela kamar hotel mewah yang Arka siapkan untukku. Kota ini jauh lebih besar dan lebih hidup dibanding tempat tinggalku sebelumnya. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip terasa seperti simbol dari harapan baru. Tempat ini akan jadi awal yang baik untukmu, Zalinda, ujar Arka yang kini berdiri di sampingku. Aku menghela napas panjang. Aku masih belum percaya ini nyata. Rasanya seperti mimpi. Dia tersenyum. Ini bukan mimpi. Kau hanya akhirnya mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikmu, kesempatan untuk bahagia lagi. Aku menoleh ke arahnya. Tapi aku tidak bisa terus bergantung padamu. Aku harus bekerja, membangun sesuatu untuk masa depanku sendiri. Aku harus memastikan anakku lahir dan tumbuh dengan baik. Arka mengangguk penuh pengertian. Itu yang membuatku kagum padamu, Zalinda. Kau tidak pernah mau menyerah. Karena itu, aku ingin membantumu. Aku punya beberapa bisnis di sini, dan aku ingin kau bergabung. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Maksudmu, bekerja denganmu? Lebih dari itu, katanya sambil tersenyum. Aku ingin kau menjalankan cabang bisnis baru yang sedang kukembangkan. Aku terdiam. Ini terlalu luar biasa. Aku datang ke kota ini dengan hanya membawa luka. Tetapi kini aku mendapatkan kesempatan besar yang mungkin bisa mengubah hidupku. Aku tersenyum. Baiklah, Arka. Aku akan melakukannya. Sementara itu, di kota lama. Di gedung resepsi yang mulai sepi, Raka masih berdiri mematung. Wajahnya tampak kosong, pikirannya kacau. Dia masih mengingat jelas saat Zalinda datang ke pernikahannya. Wanita yang dulu ia tinggalkan itu kini tampak jauh lebih kuat, lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih menyakitkan baginya. Zalinda tidak lagi memedulikannya. Raka. Suara Gina yang sedikit ketus membuatnya kembali sadar. Kau dari tadi diam saja. Kau memikirkan Zalinda, bukan? Raka menoleh, menatap Gina dengan ekspresi dingin. Kau tahu, Gina? Untuk pertama kalinya, aku merasa telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Gina menegang. Apa maksudmu? Raka tidak menjawab. Matanya masih memandang ke kejauhan, ke tempat di mana Zalinda terakhir kali berdiri sebelum pergi dengan jet pribadinya. Di dalam hatinya, ia tahu, ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kali ini, Zalinda tidak akan pernah kembali padanya. Matahari pagi menyinari kota baruku, tempat di mana aku akan memulai kehidupan yang benar-benar baru. Aku berdiri di balkon kamar hotel, menikmati hembusan angin yang menyegarkan. Perasaan di hatiku masih bercampur aduk, antara lega, bahagia, dan sedikit cemas tentang masa depan. Arka sudah menungguku di lobi. Hari ini, dia akan membawaku ke kantor pusat perusahaannya. Aku masih tidak percaya bahwa aku akan segera bekerja di perusahaan besar, langsung di bawah kepemimpinan Arka. Setelah semua yang terjadi, aku pikir aku harus merangkak dari bawah, tetapi Arka memberiku kepercayaan yang begitu besar. Aku turun dengan langkah percaya diri, mengenakan dress hitam elegan yang nyaman untuk wanita hamil. Perutku sudah cukup besar, tapi aku tidak ingin terlihat lemah. Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku tetap bisa berdiri tegak meskipun telah dikhianati dan ditinggalkan. Ketika aku sampai di lobi, Arka sudah menungguku dengan senyum khasnya. Kau terlihat luar biasa, katanya. Aku tersenyum kecil. Aku hanya ingin terlihat pantas untuk kesempatan yang kau berikan. Kau tidak perlu membuktikan apapun, Zalinda. Aku sudah tahu kau adalah wanita yang kuat dan berbakat. Aku hanya memberimu tempat yang sesuai dengan potensimu. Kami pun keluar dari hotel dan masuk ke dalam mobil mewah yang telah disiapkan. Sepanjang perjalanan menuju kantor,
Aku mengamati kota ini. Gedung-gedung pencakar langit, jalanan yang sibuk, dan orang-orang dengan kesibukan mereka masing-masing. Aku merasa kecil di tengah hiruk-pikuk ini, tetapi di saat yang sama, aku merasa inilah tempat di mana aku seharusnya berada. Sesampainya di kantor, aku disambut oleh para staf dengan hormat. Mereka tahu bahwa aku adalah rekan bisnis baru Arka, tetapi mereka tidak tahu tentang masa laluku. Dan aku ingin tetap seperti itu. Aku ingin dikenal karena kemampuanku, bukan karena kisah sedihku. Arka mengajakku ke ruang rapat untuk menjelaskan proyek yang akan kutangani. Aku ingin kau memimpin cabang bisnis baru ini. Fokusnya adalah fashion, khususnya pakaian wanita modern yang nyaman namun tetap elegan. Aku tahu kau memiliki selera yang bagus dalam fashion, dan aku ingin kau yang mengelolanya. Aku terkejut. Aku memimpin bisnis fashion. Dia mengangguk. Ya, aku percaya padamu. Aku terdiam. Aku memang menyukai dunia fashion sejak dulu, tetapi aku tidak pernah berpikir untuk benar-benar terjun ke dalamnya. Namun, mendengar kepercayaan Arka padaku, aku merasa bahwa mungkin ini memang jalanku. Aku akan melakukannya, kataku dengan yakin. Arka tersenyum. Itu yang ingin ku dengar. Sementara itu, di kota lama, Raka duduk di kantornya dengan pikiran yang kalut. Sudah beberapa hari sejak resepsi pernikahannya, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh sosok Zalinda. Sejak hari itu, ia terus mencari tahu tentang Zalinda, kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, dan apa yang sedang dia lakukan sekarang. Namun, semua usahanya nihil. Zalinda seperti menghilang begitu saja. Gina masuk ke dalam ruangannya dengan wajah kesal. Aku bosan. Raka, kau selalu sibuk, dan sekarang kau juga selalu murung. Aku ini istrimu. Fokuslah padaku. Raka menatapnya dengan dingin. Gina, aku sedang tidak ingin berdebat. Gina mendengus kesal. Jangan bilang kau masih memikirkan Zalinda. Apalagi yang kau harapkan? Dia sudah pergi. Dia bahkan tidak peduli lagi padamu. Dia sudah bersama pria lain. Dan dia jauh lebih bahagia tanpa dirimu. Kata-kata Gina seperti tamparan keras bagi Raka. Dia tahu Gina ada benarnya. Zalinda memang terlihat jauh lebih bahagia tanpa dirinya. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin tidak tenang. Dia menatap Gina dengan tajam. Kau takut? Gina? Kau takut karena kau tahu aku memang kehilangan sesuatu yang berharga? Gina terdiam. Wajahnya memerah. Entah karena marah atau karena rasa takut yang ia coba sembunyikan. Jangan bodoh, Raka, katanya dengan suara bergetar. Akulah yang ada di sisimu sekarang. Aku istrimu. Kau tidak boleh memikirkan wanita lain. Raka mendesah panjang. Ia menatap keluar jendela. Pikirannya kembali melayang pada sosok Zalinda. Aku harus menemukannya, gumamnya. Gina membelalakan mata. Apa maksudmu? Kau ingin mencari Zalinda? Raka, kau sudah menikah denganku. Kau tidak bisa begitu saja pergi mencari mantan istrimu. Tapi Raka tidak mendengarkannya. Ia sudah membuat keputusan. Ia akan menemukan Zalinda. Bagaimanapun caranya. Kembali ke Zalinda. Beberapa bulan berlalu. Dan aku semakin sibuk dengan pekerjaanku. Cabang bisnis fashion yang Arka percayakan kepadaku mulai berkembang pesat. Aku merasa hidupku kembali berarti. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bahagia. Namun, kebahagiaan itu sedikit terganggu ketika suatu hari, Arka datang dengan wajah serius. Zalinda, ada sesuatu yang harus kau ketahui, katanya pelan. Aku mengernyit. Ada apa? Arka menghela napas panjang sebelum menjawab. Raka sedang mencarimu.
Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa? Dia sudah mulai menyelidiki keberadaanmu. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi dia semakin dekat untuk menemukanmu. Aku menggenggam tangan di perutku yang semakin besar. Anakku. Aku tidak ingin Raka datang dan mengacaukan hidupku lagi. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Arka, kataku dengan suara bergetar. Aku sudah move on. Aku sudah bahagia. Aku tidak ingin dia kembali masuk ke dalam hidupku. Arka menggenggam tanganku, menenangkanku. Jangan khawatir, Zalinda. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kehidupan barumu. Aku akan melindungimu. Aku menatapnya, merasa tenang dengan keberadaannya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa jika Raka benar-benar datang, aku harus siap. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan menghadapinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan bisnis fashion yang kupegang berkembang lebih pesat dari yang kuduga. Aku tenggelam dalam pekerjaan, mencoba untuk tidak memikirkan bayangan masa lalu yang kini mulai mendekat kembali. Aku tahu bahwa Raka sedang mencariku, dan meskipun Arka telah meyakinkanku bahwa aku aman, tetap saja ada rasa cemas yang menghantui. Malam itu, aku duduk di ruang kerja di apartemenku, menatap desain pakaian terbaru yang sedang kugarap. Perutku semakin besar, dan aku bisa merasakan gerakan kecil dari bayi yang tumbuh di dalamnya. Aku tersenyum, mengusap lembut perutku. Kau tidak perlu khawatir, sayang. Mama akan menjagamu, bisikku pelan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku melirik layar. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo. Suara di seberang sana membuat darahku seketika membeku. Zalinda. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Suara itu, suara yang dulu sangat akrab di telingaku, kini terdengar asing dan dingin. Raka. Desisku. Akhirnya aku menemukanku, katanya dengan nada penuh emosi. Di mana kau selama ini? Kenapa kau pergi tanpa memberitahuku? Kau mengandung anakku dan kau bahkan tidak memberitahuku. Aku mengepalkan tanganku. Untuk apa aku memberitahumu? Kau bahkan tidak peduli saat aku membutuhkanmu. Saat aku menunggumu di rumah sakit, kau malah sibuk menikahi perempuan lain. Suara Raka terdengar frustasi. Aku tidak tahu, Zalinda. Jika aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tertawa sinis. Lucu sekali. Sekarang kau peduli. Dia terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di seberang sana. Aku ingin bertemu denganmu, katanya akhirnya. Hatiku mencelos. Aku tahu cepat atau lambat ini akan terjadi, tapi aku tidak menyangka dia akan menemukanku secepat ini. Aku tidak ingin bertemu denganmu, Raka. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, kataku tegas. Tolong, Zalinda. Aku hanya ingin berbicara. Aku menggeleng, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Aku langsung menutup telepon sebelum dia bisa berkata lebih banyak. Tanganku gemetar saat meletakkan ponsel. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Sementara itu, di kediaman Raka. Raka menatap ponselnya dengan frustrasi. Zalinda menolaknya mentah-mentah. Dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa penyesalannya akan terasa sesakit ini. Dia duduk di sofa dengan kepala bersandar, menatap langit-langit. Gina masuk ke ruang tamu dengan wajah cemberut. Kau meneleponnya, kan? Tanyanya tajam. Raka tidak menjawab. Gina tertawa sinis. Dia tidak mau bicara denganmu, kan? Apa yang kau harapkan, Raka? Dia sudah membencimu.
Aku hanya ingin bertanggung jawab, kata Raka datar. Bertanggung jawab? Gina menatapnya penuh amarah. Kau ini lucu sekali. Dulu kau meninggalkannya demi aku, dan sekarang kau ingin kembali hanya karena dia mengandung anakmu. Aku tidak ingin kembali. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja, jawab Raka dengan suara dingin. Gina menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Jangan bohong, Raka. Aku bisa melihatnya di matamu. Kau masih mencintainya. Raka terdiam. Gina menggeleng dengan penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu kembali padanya. Raka, kau milikku sekarang. Lagi pula, dia sudah memiliki pria lain. Kau melihat sendiri bagaimana pria itu membawanya pergi dengan jet pribadi. Kau pikir dia masih butuh dirimu? Raka mengepalkan tangannya. Setiap kali dia mengingat kejadian itu, dadanya terasa sesak. Zalinda memang terlihat lebih bahagia. Tapi entah mengapa, dia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Dia harus menemui Zalinda. Dengan atau tanpa izinnya. Kembali ke Zalinda. Keesokan paginya, aku sedang duduk di sebuah kafe mewah, membahas strategi pemasaran untuk lini fashion baruku bersama tim. Arka duduk di sampingku, sesekali memberikan masukan. Aku merasa lebih rileks dengan keberadaannya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Saat aku hendak menyeruput teh hangatku, tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku. Aku mengangkat kepala, dan hatiku seketika berhenti berdetak. Di pintu masuk kafe, Raka berdiri dengan tatapan tajam. Aku merasakan tubuhku menegang. Arka menyadari perubahan ekspresiku dan mengikuti arah pandanganku. Begitu dia melihat Raka, ekspresinya langsung berubah dingin. Zalinda, suara Raka terdengar lirih, tetapi cukup jelas untuk sampai ke telingaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Arka bangkit dari tempat duduknya, melangkah ke arah Raka dengan sikap protektif. Kau seharusnya tidak ada di sini. Raka tidak mengalihkan pandangannya dariku. Aku hanya ingin berbicara dengannya. Arka tertawa sinis. Berbicara? Setelah semua yang kau lakukan? Kau pikir Zalinda masih ingin berbicara denganmu? Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin membuat keributan di depan umum. Jadi aku memutuskan untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Aku akan bicara dengannya, kataku akhirnya. Arka menatapku dengan khawatir. Tetapi aku memberikan isyarat bahwa aku baik-baik saja. Aku berdiri dan berjalan keluar kafe, dengan Raka mengikutiku dari belakang. Di luar, aku menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Cepat katakan apa yang kau inginkan. Raka terdiam sejenak sebelum berkata, aku ingin bertanggung jawab atas anak kita. Aku tertawa sinis. Tanggung jawab? Kau pikir aku butuh tanggung jawabmu? Aku bisa membesarkan anak ini sendiri. Zalinda, aku tidak akan memaksamu untuk menerimaku kembali. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup anak kita, katanya penuh harap. Aku menatapnya dengan mata tajam. Lalu bagaimana dengan Gina? Kau pikir dia akan menerima ini? Dia bahkan tidak mau kehilanganmu sedetik pun. Raka menghela napas. Aku akan menyelesaikan semuanya. Aku menggeleng. Tidak ada yang perlu kau selesaikan. Raka, aku sudah selesai denganmu. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak akan membiarkan masa laluku kembali mengacaukanku. Tidak peduli seberapa keras Raka mencoba, dia tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku mengira pertemuanku dengan Raka di kafe akan menjadi akhir dari semuanya. Aku berharap setelah aku menegaskan sikapku, dia akan berhenti mencariku. Tapi aku salah. Seminggu setelah kejadian itu,
Aku mulai merasa dia ada di mana-mana. Setiap kali aku keluar dari apartemen, aku merasakan ada mata yang mengawasiku. Saat aku menghadiri pertemuan bisnis, aku sering melihat sosok yang familiar berdiri di kejauhan. Bahkan ketika aku berjalan di taman, aku merasa ada yang memperhatikanku. Dan aku benar. Hari itu, aku baru saja selesai memeriksa koleksi terbaru di butikku dan bersiap untuk kembali ke apartemen. Saat aku keluar dari gedung butik, sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekat trotoar. Jantungku berdegup lebih cepat ketika pintunya terbuka dan Raka keluar dari dalam mobil. Aku menghela napas, menyiapkan mental untuk menghadapi drama yang mungkin akan terjadi. Aku melangkah cepat, berniat masuk ke dalam mobilku sendiri, tetapi dia lebih cepat. Dia menghalangi jalanku. "Zalinda, kita perlu bicara," katanya dengan suara lembut, tetapi penuh tekanan. Aku melipat tangan di dada, menatapnya tajam. "Aku rasa aku sudah cukup jelas terakhir kali. Aku tidak ingin ada hubungannya lagi denganmu, Raka." Dia menggeleng. Wajahnya tampak lelah. "Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku ingin ada dalam hidup anak kita." Aku mendengus sinis. "Anak kita? Kau baru ingat kalau aku hamil setelah kau menikahi Gina?" Dia terdiam. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang begitu dalam. "Aku menyesal, Zalinda," ucapnya akhirnya. "Aku bodoh. Aku salah. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu. Tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku hanya bisa mencoba memperbaiki kesalahan yang aku buat." Aku tertawa dingin. "Memperbaiki? Kau pikir aku ini mainan yang bisa kau perbaiki setelah kau hancurkan?" Dia terdiam lagi. Aku bisa melihat matanya yang sedikit memerah, seolah dia benar-benar menyesal. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa membiarkan diriku kembali terluka. "Sudahlah, Raka. Kita sudah selesai. Kau punya istri. Aku punya kehidupanku sendiri. Kita tidak perlu bertemu lagi," kataku sebelum berjalan melewatinya. Tapi tiba-tiba, dia menarik tanganku. "Zalinda, kumohon." Suaranya hampir bergetar. "Aku tahu aku tidak pantas, tapi biarkan aku melihat anak kita." Aku menepis tangannya. "Kau akan melihat anak ini hanya jika dia ingin melihatmu. Aku tidak akan memaksanya untuk mengenal seorang ayah yang meninggalkan ibunya di saat paling sulit." Aku menatapnya terakhir kali sebelum masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya dengan keras. Dari kaca spion, aku melihatnya berdiri di sana, menatap mobilku yang melaju pergi. Hatiku bergejolak. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Ada bagian dalam diriku yang masih merasakan sakit ketika melihatnya. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak boleh goyah. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Aku harus tetap kuat. Untuk diriku sendiri. Dan untuk anakku. Sementara itu, di rumah Raka dan Gina. Gina sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi kesal. Dia melihat layar ponselnya, membaca pesan dari salah satu orang yang dia bayar untuk mengawasi Raka. "Tuan Raka menemui Nona Zalinda lagi." Gina menggenggam ponselnya erat-erat. Ini sudah keterlaluan. Sejak pernikahan mereka, dia tahu hati Raka tidak pernah sepenuhnya menjadi miliknya. Tapi sekarang, setelah dia mengetahui bahwa Zalinda hamil anak Raka, dia merasa posisinya semakin terancam. Tak lama, Raka masuk ke dalam rumah dengan wajah yang lelah. Dia melempar jasnya ke sofa dan berjalan ke dapur untuk mengambil air. Gina berdiri, berjalan mendekatinya. "Jadi, kau bertemu lagi dengannya?" tanyanya dengan nada tajam. Raka tidak menjawab. Dia hanya menatap Gina sebentar, lalu meneguk air minumnya. Gina tertawa sinis. "Kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu kau mengikutinya. Aku tahu kau masih mencoba mendapatkan kembali perhatiannya."
Raka meletakkan gelasnya dengan kasar di meja. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Omong kosong. Gina mendekat, menatapnya tajam. Kau masih mencintainya, kan? Raka tidak menjawab. Dan bagi Gina, itu sudah cukup sebagai jawaban. Dia mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu kembali padanya. Raka, aku istrimu. Aku yang ada di sisimu sekarang. Raka menatapnya dengan mata dingin. Lalu kenapa kau masih merasa terancam? Gina terdiam. Raka menarik napas panjang sebelum berkata, aku akan tetap bertanggung jawab atas anak itu. Kau bisa menerimanya, atau tidak sama sekali. Gina menggigit bibirnya. Matanya berkilat marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Raka pergi ke kamar, Gina menghempaskan tubuhnya ke sofa. Matanya dipenuhi amarah. Dia tidak akan tinggal diam. Jika Raka masih berusaha mendekati Zalinda, maka dia harus memastikan bahwa Zalinda tidak akan pernah bisa kembali ke dalam kehidupan suaminya. Kembali ke Zalinda. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, menikmati angin malam sambil mengusap perutku yang semakin membesar. Pikiranku masih dipenuhi pertemuan dengan Raka tadi siang. Aku tahu dia menyesal. Aku bisa melihatnya di matanya. Tapi aku juga tahu bahwa penyesalannya tidak akan pernah cukup untuk menghapus luka yang dia tinggalkan. Saat aku sedang larut dalam pikiranku, ponselku bergetar. Aku mengambilnya dan melihat nama Arka muncul di layar. Aku tersenyum kecil sebelum mengangkatnya. Halo. Bagaimana harimu? Suara Arka terdengar lembut seperti biasa. Aku menghela napas. Melelahkan. Raka muncul lagi. Arka terdiam sesaat. Apa yang dia inginkan? Dia ingin bertanggung jawab atas anak ini. Arka mendesah pelan. Dan kau? Aku tidak butuh dia. Aku bisa mengurus semuanya sendiri. Aku bisa mendengar Arka tersenyum dari nada suaranya. Aku tahu kau bisa. Tapi jika kau butuh bantuan, kau tahu aku selalu ada untukmu, kan? Aku tersenyum. Aku tahu. Arka. Terima kasih. Setelah menutup telepon, aku menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan Raka dan Gina menghancurkan hidupku lagi. Aku sudah cukup menderita. Dan kali ini, akulah yang akan menentukan jalan hidupku sendiri. Hari-hariku berjalan seperti biasa, meski kadang bayangan masa lalu masih menghantui. Aku tetap sibuk dengan butik dan beberapa proyek yang sedang aku jalankan. Usahaku berkembang pesat, dan itu membuatku semakin yakin bahwa aku tidak membutuhkan Raka untuk menghidupi anak ini. Namun, rupanya Raka belum menyerah. Pagi itu, aku baru saja selesai sarapan ketika bel apartemenku berbunyi. Aku tidak menunggu tamu, jadi aku sedikit heran. Ketika aku membuka pintu, sosok yang berdiri di hadapanku membuatku langsung ingin menutupnya kembali. Raka. Dia terlihat rapi dengan kemeja biru dan celana panjang hitam. Tatapannya serius, seolah dia sudah mempersiapkan diri untuk percakapan yang sulit. Apalagi, Raka? Tanyaku dingin. Dia menahan pintu dengan tangannya. Zalinda, aku hanya ingin bicara sebentar. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Aku berusaha menutup pintu, tetapi dia tetap menahannya. Tolong, suaranya sedikit memohon. Aku menghela napas panjang. Aku benci bahwa aku masih memiliki sedikit rasa kasihan padanya. Ayo bicara di luar, kataku akhirnya, lalu keluar dan menutup pintu di belakangku. Aku tidak mau dia masuk ke apartemenku. Kami berjalan ke taman kecil di dekat apartemenku. Aku duduk di bangku kayu, sementara Raka berdiri, terlihat gelisah. Apa yang kau mau, Raka?
Bukankah aku sudah cukup jelas? Tanyaku, menatapnya tanpa ekspresi. Dia menundukkan kepala, lalu mendesah pelan. Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu, Zalinda. Aku tahu aku bodoh karena memilih Gina dan meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Aku mendengus sinis. Oh, jadi sekarang kau sadar. Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku sadar sejak hari pernikahanku, Zalinda. Sejak aku melihatmu berdiri di sana, dipermalukan oleh Gina. Sejak aku menyadari bahwa aku telah kehilangan seseorang yang benar-benar tulus mencintaiku. Aku menahan tawa. Terlambat. Raka, kau sudah memilih, dan kau harus hidup dengan pilihanmu. Tapi aku tidak bisa, ucapnya pelan. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Aku ingin meninggalkan Gina, katanya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak, lalu tertawa. Lucu sekali. Raka, kau pikir aku akan menyambutmu kembali dengan tangan terbuka setelah semua ini? Aku tidak mengharapkan itu, katanya cepat. Aku tahu aku sudah kehilanganmu. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku ingin bertanggung jawab atas anak kita. Aku menatapnya dengan tajam. Jangan jadikan anak ini alasan untuk meninggalkan Gina. Jika kau benar-benar ingin bertanggung jawab, kau bisa melakukannya tanpa meninggalkan istrimu. Dia menggeleng. Aku tidak mencintainya, Zalinda. Aku sadar bahwa sejak awal, aku hanya termakan ego dan godaan. Aku tidak bisa menjalani hidup ini lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Itu urusanmu, Raka. Aku tidak peduli apa yang terjadi dengan pernikahanmu. Yang aku pedulikan hanya anak ini, dan aku tidak butuh kau untuk membesarkannya. Dia tampak kecewa, tetapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup terluka karena laki-laki ini, dan aku tidak akan membiarkannya masuk kembali ke dalam hidupku. Aku bangkit berdiri. Aku sudah cukup mendengar. Jika itu saja yang ingin kau katakan, aku pergi. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya sendirian di taman. Sementara itu, di rumah Raka dan Gina. Gina duduk di ruang tamu dengan ekspresi gelap. Dia baru saja menerima laporan dari seseorang yang dia tugaskan untuk mengawasi Raka. Tuan Raka menemui Nona Zalinda lagi. Mereka berbicara cukup lama di taman dekat apartemen Nona Zalinda. Gina meremas ponselnya dengan marah. Dia sudah mencurigai perubahan sikap Raka beberapa minggu terakhir. Suaminya mulai sering pulang larut malam, terlihat gelisah, dan semakin menjaga jarak darinya. Sekarang semuanya jelas. Raka ingin kembali kepada Zalinda, dan itu tidak akan dia biarkan. Gina mengambil ponselnya dan menekan nomor seseorang. Aku butuh bantuanmu, katanya, suaranya penuh kemarahan. Kita harus memberi Zalinda pelajaran. Keesokan harinya, aku sedang berada di butik, mengawasi beberapa desain baru ketika seorang karyawan mendekat dengan wajah khawatir. Nona Zalinda, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Katanya ini penting. Aku mengerutkan kening. Siapa? Dia tidak menyebutkan namanya, tapi dia bilang ini soal sesuatu yang harus Anda ketahui. Aku merasa sedikit waspada, tetapi aku tetap keluar untuk menemui orang itu. Di luar butik, seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana menungguku. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kecemasan. Anda Zalinda? Tanyanya dengan suara bergetar. Ya, saya Zalinda. Ada apa? Dia menggigit bibirnya, seolah ragu untuk berbicara. Saya ingin memberi Anda peringatan. Peringatan? Dia mengangguk. Hati-hati dengan Nyonya Gina. Dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk Anda.
Jantungku berdetak lebih cepat. Maksud Anda? Saya bekerja di rumah mereka sebagai asisten rumah tangga, katanya pelan. Saya tidak sengaja mendengar percakapannya di telepon. Dia bilang dia akan memastikan Anda tidak akan pernah bisa mengganggu hidupnya dan Tuan Raka lagi. Aku merasa darahku berdesir dingin. Aku tahu Gina adalah perempuan licik, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Wanita itu menggenggam tanganku. Saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya merasa harus memperingatkan Anda. Berhati-hatilah, Nona Zalinda. Jangan biarkan dia menyakiti Anda. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku sendiri. Terima kasih sudah memberitahu saya. Wanita itu mengangguk, lalu pergi dengan langkah cepat. Aku berdiri di sana, memproses semua yang baru saja kudengar. Gina benar-benar tidak akan berhenti sampai dia menghancurkanku. Tapi aku juga tidak akan tinggal diam. Jika dia ingin perang, aku siap. Sejak pertemuanku dengan asisten rumah tangga Gina, aku tidak bisa berhenti berpikir. Aku tahu perempuan itu licik dan manipulatif, tapi mendengar bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk untukku membuatku harus lebih waspada. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhku ataupun anakku. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh, tetapi aku tahu Gina tidak akan tinggal diam. Dia pasti sedang menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan rencananya. Aku harus bersiap. Sore itu, aku sedang berada di butik, mengawasi koleksi terbaru yang baru saja tiba dari desainer langgananku, ketika ponselku bergetar. Aku melihat layar. Ada panggilan dari nomor tak dikenal. Aku mengernyit, tetapi tetap mengangkatnya. Halo. Halo, Zalinda. Suara seorang wanita terdengar dari seberang. Aku langsung mengenali suara itu. Gina, apa yang kau inginkan? Tanyaku tajam. Dia tertawa kecil. Oh, jangan segalak itu. Aku hanya ingin berbincang sebentar dengan mantan istri suamiku. Aku mendengus. Dia bukan suamiku lagi, dan aku juga tidak tertarik untuk berbincang denganmu. Tapi aku punya sesuatu yang mungkin menarik perhatianmu, katanya dengan nada mengejek. Aku diam, menunggu dia melanjutkan. Aku hanya ingin memberimu peringatan. Zalinda, aku tahu Raka masih menginginkanmu. Dia mulai bersikap dingin padaku, sering menghilang, dan kupikir, kau pasti senang dengan itu, kan? Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Jika dia mulai menyesal menikah denganmu, itu bukan urusanku. Itu masalah kalian berdua. Gina mendecak. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Kau sudah menghancurkan ketenangan rumah tanggaku. Zalinda. Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup tenang? Aku merasakan amarah mulai membara di dadaku. Kau yang menghancurkan rumah tanggaku. Gina, kau merebut suamiku ketika aku sedang mengandung anaknya. Dan sekarang kau berani mengatakan aku yang menghancurkan pernikahanmu? Lucu sekali. Dia terdiam sejenak sebelum tertawa sinis. Kau pikir hanya dengan anak itu kau bisa mempertahankan harga dirimu? Aku akan memastikan kau menyesali segalanya. Zalinda. Sebelum aku sempat membalas, dia menutup teleponnya. Aku menggenggam ponselku erat. Aku tahu Gina tidak hanya mengancam dengan kata-kata. Dia pasti akan bertindak. Malam itu, aku sedang bersiap untuk tidur ketika ponselku kembali berdering. Kali ini dari nomor lain yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. Halo. Tak ada suara di seberang. Hanya ada suara napas seseorang. Halo, ulangku lagi. Lalu tiba-tiba, suara seorang pria terdengar. Zalinda, lebih baik kau berhati-hati. Aku terkejut. Siapa ini? Pria itu tidak menjawab. Hanya ada suara tawa kecil sebelum panggilan terputus.
Aku merasakan bulu kuduku meremang. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku segera menghubungi sahabatku, Nadine. Nadine, aku rasa Gina sedang merencanakan sesuatu, kataku panik setelah dia mengangkat teleponnya. Apa maksudmu? Aku menceritakan semua yang terjadi, mulai dari peringatan asisten rumah tangga Gina, telepon dari Gina sendiri, hingga panggilan misterius yang baru saja kuterima. Zal, kau harus lebih waspada. Gina itu licik dan penuh dendam. Aku tidak akan terkejut kalau dia benar-benar melakukan sesuatu yang berbahaya, kata Nadine khawatir. Aku tahu, Nat. Aku harus bersiap. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitiku atau anakku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk meningkatkan keamananku. Aku meminta manajer butik untuk menambah CCTV dan memasang alarm tambahan di apartemenku. Aku juga mulai lebih berhati-hati ketika bepergian. Namun, firasat burukku terbukti benar lebih cepat dari yang aku duga. Saat aku keluar dari butik sore itu, aku merasa ada seseorang yang mengikutiku. Aku melirik ke belakang dan melihat seorang pria dengan jaket hitam, mengenakan masker, berdiri di sudut jalan, tampak mengawasi. Aku berusaha tetap tenang dan berjalan lebih cepat ke arah mobilku. Saat aku hampir mencapai pintu, seseorang tiba-tiba menarik lenganku dengan kasar. Jangan bergerak. Suara pria itu mengancam di telingaku. Aku tersentak dan mencoba melawan, tetapi dia menarikku lebih kuat. Aku berusaha berteriak, tetapi dia menutupi mulutku dengan sapu tangan yang berbau aneh. Aku merasakan kepalaku mulai pusing. Sebelum semuanya menjadi gelap, aku hanya sempat berpikir satu hal. Ini pasti ulah Gina. Gelap, dingin, sunyi. Aku membuka mata perlahan. Pandanganku kabur, kepalaku terasa berat, dan tubuhku terasa lemas. Aku mencoba menggerakkan tangan dan kakiku, tapi ada sesuatu yang menahanku. Kedua pergelangan tanganku diikat ke kursi, begitu pula kakiku. Jantungku berdetak kencang. Di mana aku? Apa yang terjadi? Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat. Yang terakhir aku ingat adalah seseorang menarikku di parkiran butik. Kemudian ada sapu tangan berbau aneh menutupi wajahku. Lalu aku kehilangan kesadaran. Sekarang aku di sini, di sebuah ruangan gelap dengan lampu redup yang menggantung di atas kepalaku. Aku berusaha mendengar suara di sekitarku, tapi tidak ada apa-apa. Aku menarik napas panjang dan berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku menegang. Pintu di depanku terbuka, dan seseorang masuk. Aku menahan napas saat melihat siapa yang berdiri di hadapanku. Gina. Dia tersenyum sinis sambil melipat tangannya di dada. Dia mengenakan gaun merah ketat yang terlihat mahal. Rambutnya tertata sempurna seperti biasanya. Bangun juga akhirnya, katanya dengan nada mengejek. Aku menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan, Gina? Apa ini semua ulahmu? Dia tertawa kecil, lalu berjalan mendekat. Tentu saja, Zalinda. Aku sudah memberimu peringatan, kan? Aku tidak akan membiarkanmu merebut kembali Raka dariku. Aku mencemooh. Aku tidak pernah ingin merebut Raka kembali. Aku bahkan sudah melupakannya. Gina mendengus kesal. Omong kosong. Aku tahu Raka masih memikirkanmu. Dia mulai menjauh dariku, dia lebih sering diam. Dan aku tahu itu karena dia menyesal telah meninggalkanmu. Aku menatap Gina dengan penuh kebencian. Itu bukan salahku, Gina. Itu karena kau yang memaksanya menikahimu. Kau pikir dia bahagia bersamamu? Pelah, tamparan keras mendarat di pipiku. Aku terkejut, tapi aku menolak untuk menangis. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapannya. Gina mendekatkan wajahnya ke arahku. Dengar, Zalinda. Aku tidak peduli apa yang Raka rasakan sekarang.
Aku hanya ingin memastikan kau tidak akan pernah kembali dalam hidupnya. Aku menatapnya dengan penuh amarah. Jadi, kau menculikku? Apa kau pikir ini akan membuat Raka semakin mencintaimu? Gina tertawa sinis. Tidak, Zalinda. Aku hanya ingin membuatmu menderita. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dihancurkan. Aku mengepalkan tanganku, berusaha keras menahan emosi. Apa yang kau rencanakan? Tanyaku dengan suara rendah. Gina tersenyum puas. Oh, kau akan segera tahu. Dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkanku dalam kegelapan. Beberapa jam kemudian, aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di ruangan ini. Aku hanya bisa duduk diam, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Kemudian, pintu terbuka lagi. Kali ini, dua pria berbadan besar masuk ke dalam ruangan. Mereka berpakaian serba hitam, wajah mereka tertutup masker. Salah satu dari mereka mendekat dan melepaskan ikatanku. Aku ingin melawan, tapi tubuhku masih lemas. Mereka menarikku berdiri, lalu menyeretku keluar dari ruangan itu. Aku dibawa ke sebuah ruangan lain yang lebih terang. Ada sebuah meja panjang dengan beberapa orang duduk di sana. Dan di ujung meja itu, aku melihat seseorang yang sangat aku kenal. Raka. Dia terlihat kaget saat melihatku. Zalinda. Aku menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan di sini, Raka? Sebelum dia bisa menjawab, Gina masuk ke ruangan dengan senyuman puas. Selamat datang, sayang, katanya sambil berjalan ke arah Raka dan menggandeng lengannya. Aku hanya ingin memastikan kau melihat sesuatu yang menarik malam ini. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Gina menatap Raka, lalu berkata dengan nada manja. Sayang, kenapa kau tidak memberitahu Zalinda apa yang terjadi? Raka menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Zalinda, aku tidak tahu Gina akan melakukan ini. Aku benar-benar tidak tahu. Gina terkekeh. Tapi sekarang kau tahu, kan? Aku hanya ingin memberimu kesempatan untuk melihat mantan istrimu sebelum dia menghilang. Aku merasakan darahku berdesir. Apa maksudmu, Gina? Dia tersenyum kejam. Mudah saja. Aku akan memastikan kau pergi jauh dari hidup kami. Aku sudah mengatur semuanya. Aku menatap Gina dengan penuh kebencian. Aku tahu dia wanita licik, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan sejauh ini. Raka berdiri dan menatap Gina dengan marah. Gina, kau sudah gila. Ini sudah keterlaluan. Gina menatapnya dengan tajam. Oh, sekarang kau membelanya? Setelah semua yang kita lalui. Aku menatap Raka. Kau harus menghentikan ini, Raka. Jangan biarkan Gina melakukan ini padaku. Raka terlihat bimbang. Aku bisa melihat ada konflik dalam dirinya. Tapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, Gina menepuk tangannya 2 kali. Dua pria berbadan besar itu langsung meraih lenganku lagi. Aku mencoba berontak. Lepaskan aku. Tapi mereka terlalu kuat. Gina tersenyum puas. Selamat tinggal, Zalinda. Aku hanya bisa menatap Raka dengan harapan dia akan melakukan sesuatu. Dia mengepalkan tangannya, terlihat ingin menghentikan Gina. Tapi pada akhirnya, dia tidak bergerak. Aku merasakan hatiku hancur. Aku berharap Raka bisa menyelamatkanku. Tapi ternyata, aku masih terlalu bodoh untuk berharap pada seseorang yang sudah mengkhianatiku. Saat aku diseret keluar dari ruangan itu, aku hanya memiliki satu pikiran dalam benakku. Aku tidak akan membiarkan Gina menang. Aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, aku akan memastikan dia membayar untuk semua ini. Aku tidak tahu berapa lama aku berada di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan yang sunyi.
Kedua pria bertubuh besar yang menculikku duduk di sebelahku, menjaga agar aku tidak melarikan diri. Mataku menatap lurus ke depan, memikirkan bagaimana aku bisa lolos dari situasi ini. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak akan membiarkan Gina menang. Tiba-tiba, mobil berhenti di sebuah gudang tua yang tampak terbengkalai. Aku diseret keluar. Kedua tanganku diikat kembali. Aku menggigit bibir, menahan amarah dan ketakutanku. Tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Kita tunggu perintah selanjutnya. Salah satu pria itu berkata kepada temannya. Aku diam-diam mengamati sekitar, mencari celah untuk melarikan diri. Gudang ini besar, dengan beberapa pintu keluar yang mungkin bisa kugunakan. Tapi aku harus menunggu saat yang tepat. Dan saat itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Terdengar suara mobil mendekat. Kedua pria itu teralihkan, memberi kesempatan bagiku untuk bertindak. Dengan sekuat tenaga, aku menendang salah satu dari mereka tepat di selangkangan. Dia jatuh meringkuk kesakitan, sementara pria satunya terkejut. Tanpa membuang waktu, aku berlari menuju pintu keluar. Nafasku memburu, adrenalin mengalir dalam tubuhku. Aku bisa melihat cahaya dari luar. Hanya beberapa langkah lagi. Bruk. Seseorang menangkapku dari belakang, menarik rambutku dengan kasar. Aku menjerit kesakitan. Mau lari kemana kau? Suara Gina terdengar di belakangku. Aku mendongak, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Apalagi yang kau inginkan dariku, Gina? Apa kau belum puas menghancurkan hidupku? Dia tertawa sinis. Aku ingin memastikan kau benar-benar hilang dari hidupku dan Raka. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Aku menggeleng, menatapnya penuh keberanian. Kau salah jika mengira aku akan menyerah. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Gina mendekat, menatapku dengan mata penuh kebencian. Lihat saja nanti, Zalinda. Aku sudah hampir kehilangan harapan ketika tiba-tiba terdengar suara sirene di kejauhan. Lampu merah dan biru berkedip-kedip di luar gudang. Polisi datang. Tangkap mereka, teriak salah satu petugas. Kekacauan terjadi. Kedua pria yang menculikku mencoba melarikan diri, tapi mereka berhasil ditangkap. Aku merasakan tali di tanganku dilepaskan oleh salah satu polisi. Dan di antara para petugas itu, aku melihat seseorang yang tak kusangka. Raka. Dia berlari ke arahku. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Zalinda, kau tidak apa-apa? Aku minta maaf. Aku tidak tahu Gina akan melakukan sejauh ini. Aku menatapnya tajam. Jangan bicara padaku, Raka. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku berbalik, tapi Raka menarik tanganku. Zalinda, dengarkan aku. Aku. Tidak ada lagi yang perlu didengar. Raka, potongku tegas. Kau sudah memilih jalanmu. Sekarang, biarkan aku pergi. Raka terdiam. Aku melepaskan tanganku dari genggamannya dan berjalan menjauh. Gina menjerit marah saat polisi membawanya. Raka, tolong aku. Jangan biarkan mereka menangkapku. Aku melakukan semua ini demi kita. Raka hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku bisa melihat penyesalan di matanya. Tapi itu sudah terlambat. Aku menatap Gina untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Gina. Kau mendapatkan apa yang pantas kau terima. Dan aku berjalan pergi, meninggalkan semuanya di belakangku. Tamat.